yang hanya bisa menyaksikan saat layar status muncul di atas kepala Jong Ho yang tiba-tiba berdiri di hadapannya. Tanpa disadari oleh anak laki-laki itu, layar status menyatakan bahwa Jong Ho adalah seorang prodigi dalam sepak bola. Ia memiliki kemampuan tembakan jarak menengah yang kuat. Jika yang bermain sepak bola dengannya selama 1 jam, maka dia bisa meniru bakat itu. Kemampuan yang disebut mirip Mammon, bukan hanya bisa menunjukkan bakatnya sendiri, tapi juga mencerminkan bakat orang lain. Namun, yang menyadari bahwa Jong Ho sebenarnya bukan jenius sejati dalam sepak bola, meskipun begitu, itu tetap lebih baik daripada tidak punya bakat sama sekali. Yang mulai bertanya-tanya, apakah dengan memenuhi syarat tertentu, dia bisa menyalin bakat Jong Ho sepenuhnya. Lalu, ia mencoba mendekati Jong Ho dan mengajaknya bermain sepak bola. Bola memantul dari tanah saat mereka berdua mulai bermain di lapangan. Yang berusaha menjaga pergerakan Jong Ho, tapi Jong Ho berhasil mencetak gol dengan mudah. Setelah itu, Jong Ho berkata kalau bermain dengan yang itu membosankan, dan dia tak ingin bermain lagi. Bagi Yang, itu adalah kritik yang cukup pedas, apalagi datang dari seseorang yang dianggap ajaib dalam sepak bola. Tapi, ia tak terlalu memikirkannya. Ia tahu, selama mereka sudah bermain lebih dari 1 jam, syarat untuk menyalin bakat sudah terpenuhi. Ia pun memilih untuk menyalin bakat sepak bola milik Jong Ho. Saat itu juga, layar status sistem yang mendeteksi bakat muncul dan mulai memperlihatkan hasilnya. Sekarang, layar menunjukkan bahwa yang telah memperoleh bakat dari seorang jenius sepak bola. Ia merasa bersemangat karena kini ia setara dengan Jong Ho. Segala perkembangan di masa depan kini bergantung pada usahanya sendiri. Namun, ia juga menyadari bahwa menyalin bakat orang lain bukan berarti orang itu kehilangan bakatnya. Anehnya, waktu maksimal bakat yang disalin menurun menjadi hanya 50 menit. Ia menduga ini karena sisa bakat yang tersisa di Jong Ho hanya berada di peringkat C, yang pun mencoba meyakinkan Jong Ho untuk bermain lebih banyak dengannya. Tapi Jong Ho menolak, mengatakan bahwa yang buruk dalam bermain bola dan ia lebih memilih pergi latihan sendiri. Tak kehabisan akal, yang berkata kalau ia akan membelikan Jong Ho makanan enak jika mau bermain lagi. Jong Ho hampir pergi, namun langsung berubah pikiran saat ia menambahkan akan membelikannya coklat juga. Itu cukup membuat anak itu tetap tinggal. Yang pun tersenyum dan berterima kasih. Bagaimanapun juga, Jong Ho masih seorang anak. Setelah mereka selesai bermain, Yang menjatuhkan diri ke tanah karena kelelahan. Layar status kembali muncul dan memberikan pilihan, ia hanya bisa menyalin 1 bakat, yaitu tembakan jarak menengah yang kuat. Tanpa ragu, Yang memilih bakat itu, dan sistem mengonfirmasi bahwa ia telah berhasil memperolehnya. Anak laki-laki itu bangkit sambil berkata bahwa dia kelelahan dan ingin istirahat sebentar. Jong Ho pun menanggapinya dengan heran, "Kamu sudah capek?" Tapi dia juga mengakui bahwa kemampuan yang sudah sedikit meningkat. Yang hanya tersenyum licik dan berkata, "Terima kasih, Jo." Jong Ho merasa aneh dan bertanya kenapa dia berterima kasih. Tapi Yang segera mengalihkan pembicaraan. Dia bilang mereka harus cepat pulang karena dia ingin membeli camilan di jalan. Jong Ho lalu bertanya, "Emangnya kamu punya uang?" Yang mengangguk dan menunjukkan bahwa karena Jong Ho, dia berhasil mendapatkan bakat baru. Sebagai rasa terima kasih, dia pun membayar 300 won. Melihat itu, Jong Ho bertanya, "Keluargamu nggak apa-apa? Ibumu nggak bakal marah?" Yang menyadari kalau di balik sikapnya yang cuek, Jong Ho masih punya sisi perhatian. Yang mengulurkan tangannya, berharap Jong Ho akan bilang kalau dia akan mentraktir balik. Tapi ternyata tidak. Jong Ho hanya memberinya 100 won sebagai kembalian dan berkata, "Aku nggak ada urusan lagi sama kamu." Yang pun lari pergi, dan Jong Ho berteriak dari belakang, "Dasar ubi jalar bodoh." Di tengah perjalanan pulang, Yang merenung. Ia sadar bahwa hanya dengan meniru bakat saja tidak cukup. Kalau ingin berkembang pesat, dia butuh kerja keras. Ia ingat bagaimana dulu ada anak yang viral karena video YouTube-nya saat bermain bola, dan akhirnya ditemukan oleh klub besar seperti Manchester United. Meski di zamannya belum ada YouTube, masih ada cara lain untuk tampil, yaitu lewat acara TV. Dia teringat pada sebuah program pengembangan pemain muda yang dulu pernah tayang saat Piala Dunia. Lewat program itu, lebih dari 10 anak berhasil menjadi pemain profesional. Salah satunya bahkan jadi bintang dan dikontrak oleh klub Spanyol, Valencia. Namanya Lee Kang-shil. Itu adalah kesempatan emas, dan Yang memutuskan, dia akan mencobanya. Ia pun memanggil ayahnya yang sedang duduk membaca, dan berkata, "Aku mau ikut syuting acara Fly Shoot Dory." Ayahnya bingung,
fly shoot apa? Ibunya juga bertanya, itu acara apaan? Yang lalu menunjuk ke komputer dan membuka sebuah artikel berita. Ia menunjukkan informasi tentang acara Fly Shoot Dory, program pengembangan pemain muda di Korea. Audisinya dimulai tanggal 3 September dan terbuka untuk anak-anak usia 8-10 tahun. Acara itu bahkan melibatkan pelatih profesional dan penyanyi terkenal seperti Kim Jong-kook. Ayah dan ibunya terdiam sejenak, lalu melihat yang dengan heran. Tapi tak lama kemudian, mereka tertawa kecil. Ibunya berkata, "Kamu kelihatan bersemangat sekali." Ayahnya pun tersenyum dan menambahkan, "Kalau itu yang kamu mau, ayah dukung sepenuhnya." Waktu terus berlalu hingga akhirnya hari audisi pun tiba, Sabtu, 3 September. Lokasinya berada di lapangan utama milik Asosiasi Sepak Bola Korea. Para juri sudah berkumpul dan bersiap menilai. Salah satu dari mereka berkata bahwa hanya akan ada 8-10 anak yang lolos seleksi. Karena itu, mereka harus benar-benar fokus pada siapapun yang terlihat menonjol. Namun, salah satu juri lain mempertanyakan, apa kita nggak akan mempertimbangkan anak-anak lain yang mungkin juga punya potensi? Salah satu pelatih, Kim Jong-kook, yang juga dikenal sebagai penyanyi dan kini menjadi bagian dari tim pelatih Fly Shoot Dory, hanya mengangguk. Pelatih lain, HJ, setuju dan berkata, akan lebih baik kalau kita juga memberi kesempatan pada mereka yang menarik perhatian, walaupun belum tentu terbaik saat ini. HJ lalu bertanya apakah Kim Jong-kook akan menguji beberapa anak secara langsung, dan ia mengangguk setuju. HJ menyebut bahwa momen ini juga akan direkam sebagai bagian dari promosi acara, agar lebih menarik bagi penonton. Namun, ia juga mengingatkan, kita jangan terlalu fokus pada Kim Jong-kook, ya. Tujuan utamanya tetap memilih anak-anak terbaik. HJ bertanya-tanya apakah Kim Jong-kook benar-benar paham apa yang dimaksud dengan memicu minat penonton, dan Kim Jong-kook menjawab, aku akan berusaha sebaik mungkin. Setelah itu, HJ berdiri dan mengajak para juri untuk mulai menilai langsung dari lapangan, ingin melihat apakah ada anak yang benar-benar layak diperhatikan. Di sisi lain, yang berdiri bersama para peserta lainnya, ia memperhatikan sekeliling, termasuk salah satu anak yang menunduk sambil mengucapkan terima kasih kepada panitia. HJ mulai mencatat, ada anak yang pemalu, 2 anak yang kelihatan antusias bermain, 1 yang sangat sopan, 1 anak perempuan, 2 anak lucu, dan 1 anak laki-laki yang cukup tampan. Ia menyimpulkan, sepertinya sudah cukup menarik. Kemudian, HJ bertanya kepada Kim Jong-kook tentang seorang anak laki-laki yang sedang tampil di lapangan saat itu. Kim Jong-kook menjawab, tendangannya bagus, tapi belum menonjol dibanding yang lain. HJ mengangguk, baiklah, kita pantau lagi lain kali. Lalu, giliran yang tiba. Dia berjalan ke depan dan menyapa para juri dengan tenang. Tatapannya tajam, penuh percaya diri. Ia berdiri tegak, tak menunjukkan sedikit pun rasa takut. HJ mencatat ekspresinya, lalu meminta konfirmasi nama lengkapnya. Sambil memperhatikan lebih dekat, ia menilai yang tidak punya penampilan yang terlalu menonjol, tidak terlalu pendek, biasa saja, berada di kelas 3. Usianya sesuai, tapi tidak ada keunikan yang langsung mencuri perhatian. Yang hanya berdiri diam, menunggu instruksi. Dalam hati, HJ menyadari, sejauh ini, tak ada yang membuat anak ini jadi topik hangat. Ia pun bertanya, kamu suka sepak bola? Yang menjawab dengan mantap, aku sangat suka sepak bola. Produser lalu bertanya, kalau begitu, bisa tunjukkan satu bakat yang paling kamu kuasai? Tanpa ragu, yang mengangguk dan mulai menyiapkan bola di depan kakinya. Tapi sebelum dia sempat memulai, HJ menyela, kamu boleh tunjukkan kemampuan apapun, tidak harus sepak bola. Namun, yang hanya menjawab tegas, sepak bola adalah keahlianku. Aksi yang langsung membuat para produser penasaran. Ia mulai menendang bola ke atas, melakukan juggling dengan sangat stabil menggunakan sepatu sepak bolanya. HJ dan Kim Jong-kook terlihat terkesan. Lalu, yang menaikkan level permainan. Ia menendang bola lebih tinggi dengan lututnya, lalu mengontrolnya dengan tumit dan sisi kakinya, menciptakan gerakan yang lincah dan penuh teknik. Para juri langsung terpukau melihat kontrol bola anak laki-laki itu. Lalu, dengan percaya diri, yang menutup aksinya dengan heading, memukul bola dengan kepalanya. Salah satu penonton di sekitar berkomentar, anak ini pasti sudah banyak latihan. Bola pun berhenti tepat di atas kepala yang sebelum ia menjatuhkannya dengan tenang ke tanah. Jelas, ini bukan kemampuan yang muncul begitu saja. Semua itu adalah hasil dari latihan keras selama sebulan terakhir. Di lapangan,
di bawah terik matahari, dengan lutut yang sampai gemetar karena kelelahan. Ia bertanya-tanya, apakah ini hasil dari tubuhnya yang dulunya berusia 24 tahun dikombinasikan dengan bakat anak ajaib yang baru ia tiru? Setelah menyelesaikan aksinya, ia menghentikan bola dengan penuh gaya. Kim Jong-kook langsung bertanya kepada salah satu staf, apa mungkin anak ini benar-benar jenius sepak bola? Staf tersebut menjawab, sepertinya iya, tapi kita harus melihat lebih jauh. Kim Jong-kook pun berdiri dan mengumumkan, kita akan melakukan satu tes sederhana. Ia lalu bertanya kepada Yang, kamu percaya diri? Yang tidak langsung menjawab. Ia hanya balik bertanya, tes seperti apa? Kim Jong-kook menjelaskan bahwa dalam tes ini, Yang akan mencoba mencetak gol, sementara ia sendiri akan menjadi penjaganya. Kalau kamu bisa mencetak gol, kamu lulus. Tapi kalau gagal, kamu akan didiskualifikasi. Formatnya lebih seperti freestyle, yang hanya punya waktu singkat untuk menggiring dan mencetak gol ke gawang kecil di ujung lapangan. Semua ini juga direkam sebagai bagian dari video promosi acara. Yang pun bersiap. Kim Jong-kook berdiri di hadapannya sambil berkata, tenang saja, aku nggak akan terlalu serius. Namun hanya dalam hitungan detik, Yang berhasil melewatinya dengan mudah. Kim Jong-kook terkejut, menoleh ke belakang dan berkata, apa barusan? Yang hanya menendang bola ke gawang dengan tenang, dan berhasil. Kim Jong-kook mengakui, anak ini luar biasa. Lalu ia menendang bola kembali ke arah yang sambil tersenyum, mau coba sekali lagi? Tapi kali ini, aku nggak akan main-main. Bukan karena kamu masih SD, tapi karena aku benar-benar penasaran. Ia pun memposisikan diri lebih serius di depan Yang, ingin benar-benar melihat kemampuan anak ini. Yang hanya diam, mengamati lawannya. Lalu ia mulai menggiring bola dengan cepat. Gerakannya lincah, penuh keyakinan. Bola ditarik mundur dengan teknik tinggi, lalu dalam satu gerakan, ia melepaskan tembakan keras dari tempatnya berdiri. Tendangannya bagaikan badai. Bola meluncur lurus ke gawang dan boom! Masuk sempurna. Seluruh lapangan terdiam sesaat. Kemudian, tepuk tangan terdengar dari semua arah. Para produser, penulis acara, bahkan penonton di pinggir lapangan, semuanya tercengang. Tak ada yang menyangka anak ini bisa melakukan itu. Yang baru saja membuat sejarah, dan semuanya menyaksikannya secara langsung. Kim Jong-kook termenung sejenak. Walaupun anak itu masih muda dan belum terlalu kuat secara fisik, dia mampu mencetak gol dari jarak jauh dengan cara yang sangat cerdas. Anak itu hanya diam, menatap lurus ke depan tanpa menunjukkan emosi berlebihan. Jong-kook akhirnya berkomentar, itu tembakan jarak menengah yang kuat. Aku nggak menyangka bisa melihat hal seperti ini di audisi. Ia pun menyadari, anak bernama Yang itu bukan hanya bisa bermain sepak bola, tapi benar-benar punya bakat alami. Dalam perjalanan pulang, Yang terlihat bahagia. Ia tersenyum kecil sambil berkata dalam hati, dari reaksi juri dan tim produksi tadi, kayaknya aku udah lolos. Akhirnya kerja keras ini mulai membuahkan hasil. Ini adalah awal yang bagus. Kalau penampilannya terus memukau, dia yakin akan segera dikenal banyak orang. Ia mulai membayangkan, klub-klub besar saling berebut untuk merekrutnya. Seperti Lee Kang-sil, peserta terbaik dari program sebelumnya, yang langsung melejit jadi bintang dan bahkan direkrut oleh tim besar asal Spanyol, Valencia CF. Yang pun berpikir, kalau dia bisa, aku juga bisa. Siapa tahu nanti aku gabung Barcelona, atau bahkan Real Madrid. Tapi ia segera mengingatkan dirinya, sabar, pelan-pelan. Jalannya masih panjang. Saat ia sedang larut dalam imajinasinya, sebuah suara memanggil dari belakang. Yang? Ia menoleh. Ternyata itu Kim Jong-kook. Big Brother, seru Yang dengan semangat. Jong-kook mendekat dengan senyum lebar dan bertanya, kamu kenal aku? Yang mengangguk, iya, aku pernah lihat di acara musik. Jong-kook lalu berlutut dan berkata, kamu hebat banget tadi. Serius, kamu jago banget main bola. Ia mengulurkan tinjunya, dan Yang membalasnya dengan senyuman dan tinju balik. Mereka berdua tertawa kecil, menikmati momen singkat itu. Jadi, kamu mau gabung program kita, kan? Tanya Jong-kook. Yang menjawab mantap, iya. Jong-kook pun berkata, kebetulan, kakakku adalah direktur acara ini. Jadi, aku bisa pastikan kamu masuk. Tak lama kemudian, terdengar suara dari kejauhan. Yang. Itu suara orang tuanya.
Ayah dan ibunya menghampiri. Sang ayah memperkenalkan diri dengan sopan, dan Jungkook menyambut mereka dengan ramah. Mereka semua tertawa bersama. Momen hangat itu jadi penutup yang sempurna untuk hari yang luar biasa. Dan untuk Yang. Ini baru awal dari petualangan besar menuju dunia sepak bola profesional.